Pasangan suami istri ini hidup bersama selama 40 tahun lebih. Mereka menjalani hari-hari seperti biasa, hingga pada akhirnya mereka merasakan kejenuhan pada masing-masing dari diri mereka terhadap pasangan. Dan tentu saja ada bumbu-bumbu lain yang mencoba menghiasi hidup mereka. Ya, film dengan judul Swaying Water Lily yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Ya, jadi ada pasangan suami istri bernama Handan dan Korhan. Mereka sering ke rumah sahabat mereka, Sermin dan Aykut. Mereka juga sudah punya anak bernama Alena. 40 tahun lamanya mereka hidup bersama dan menjalani hari-hari bersama. Rasa jenuh pun tentunya pasti ada, dan hal tersebut sedang melanda mereka. Korhan yang bekerja menjadi seorang atasan di salah satu perusahaan merasa bosan dengan apa yang terjadi pada kehidupan rumah tangganya bersama Handan. Begitu pula dengan Handan. Namun, dia masih bisa mencari kesibukan lain dengan berbelanja dan hangout sendirian tanpa memikirkan beban. Anaknya ia tinggal di rumah bersama pembantunya. Terkadang kalau dia benar-benar bete, dia akan mengajak Sermin buat ketemuan bersama anak-anak. Di sini, Handan minta saran sama Sermin, kira-kira kegiatan apa yang cocok untuknya demi mengisi waktu luang. Ya, tentu saja Sermin menyarankan untuk menulis saja. Soalnya, Sermin itu sendiri adalah seorang penulis dan udah banyak buku yang ia terbitkan. Bahkan, namanya juga sudah dikenal oleh banyak orang. Hari-hari, Handan dan Korhan bersama terkadang makan di luar dan ketemu sama kliennya Korhan. Namun di sini Korhan bukannya mendukung apa yang ingin dikerjakan Handan, dia malah menyepelekannya. Yang lebih parahnya lagi, dia berbicara seperti itu di hadapan kliennya. Dari situ agak membuat Handan jadi sedikit kesal. Harusnya suaminya mendukung, bukannya membuat malu istrinya di hadapan orang lain. Tapi setelah itu Korhan minta maaf dan esok harinya Handan dibelikan laptop baru supaya Handan bisa memulai untuk membuat tulisannya. Dia memanfaatkan itu dengan pergi ke kafe sendirian dan menulis di sana. Lalu tak lama Sermin muncul dan ikut join dengannya. Namun di sini Handan dibuat iri oleh Sermin. Ada seseorang penggemarnya Sermin yang ingin berfoto dengannya. Dia menyukai tulisan Sermin dan mengaguminya. Sudah gitu, Handan yang disuruh memotret mereka. Di sisi lain, Korhan mengisi kebosanannya dengan cara yang berbeda. Ya, dia pergi ke rumah kliennya yang lain dan makan siang bersama di sana. Entah mungkin mereka sudah begitu apa belum, yang jelas Korhan menikmatinya. Dan terkadang, Korhan juga pergi ke rumah Sermin. Alasannya ingin membicarakan hobi barunya Handan memulai sebagai seorang penulis. Korhan tidak begitu yakin dengan apa yang dikerjakan istrinya. Namun kedekatan mereka ini membuat suami Sermin jadi curiga dan memperingatkan Sermin untuk tidak terlalu sering berduaan meskipun hanya sebatas teman. Hubungan Korhan dan Handan ini makin lama makin hampa. Tidak ada chemistry satu sama lain. Seolah-olah mereka hanya tinggal bersama namun tidak dengan hati mereka. Begitu sampai di rumah, masing-masing sibuk dengan gadget mereka. Begitu pula dengan anaknya. Hingga suatu hari Handan ketemuan sama Sermin membicarakan Korhan. Jadi dia pernah melihat Korhan chattingan sama orang lain jam 1 malam. Nampaknya bukan dengan kliennya. Soalnya dia senyum-senyum sendiri. Handan merasa kalau Korhan selingkuh sama orang lain. Tapi Sermin tidak begitu yakin dengan ucapan Handan. Korhan adalah orang baik. Mana mungkin dia bertingkah seperti itu. Intinya jangan suuzon dulu. Hingga suatu malam mereka makan bersama di sebuah restoran. Seperti biasa membicarakan masalah pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Ketika Sermin izin ke toilet, Korhan juga menyusulnya. Korhan masuk ke toilet wanita, alasannya karena dia tidak sadar. Namun di sini dia mencoba menganu Sermin. Beruntung Sermin masih bisa ingat dan memarahi Korhan. Itu adalah kejadian yang memalukan. Tidak seharusnya Korhan bertingkah seperti itu. Semenjak itu, Korhan dan Sermin jadi agak canggung-canggungan. Lalu mereka lanjut pergi nonton konser di salah satu kafe. Sampai malam mereka teler di sana. Begitu sampai di rumah, Korhan mengajak Handan untuk begituan. Namun sayangnya dia tidak mau.
Hal ini memang membuat Korhan jadi bete. Tapi pada akhirnya Handan mengaku salah karena tidak berbakti pada suaminya. Mereka berbaikan dan kembali menjadi keluarga yang utuh. Ya, itulah tadi alur cerita film Swaying Water Lily. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.